Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Jadi teman-teman media yang saya hormati Ibu Admida dari UNSCAP, Sekretari, dan Pak Mitch juga dari UNSCAP, dan Bapak Ibu sekalian terserta teman-teman dari media. Jadi pada tanggal 19 sampai 21 kami akan ada kegiatan high level intergovernmental meeting on the final review of the Asian and Pacific Decade of Person with Disabilities 2013-2022. Jadi kegiatan ini pertama, saat itu sejarahnya kenapa Indonesia menjadi tuan rumah, yaitu pada tahun 2012 itu 2012 ya, Pak Menteri Sosial menyampaikan keinginan untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan high level intergovernmental meeting on the final review of the implementation of the Asian and Pacific Decades of Disabled Person. Itu pada tahun berapa ya? 2012, 2000 berapa? Suratnya nggak ada nih. Kemudian saat itu KBRI menyurati kami, dan pada 6 Mei kami menyatakan kesanggupannya, meskipun saat itu 6 Mei 2021, meskipun saat itu kami juga masih masih khawatir apakah ini bisa diselenggarakan secara tatap muka atau online. Nah, tapi kami nyatakan sanggup kalau itu dilakukan dengan tatap muka. Alhamdulillah, dengan perkembangan kondisi, maka pada tanggal 18 Januari 2022 kami mengadakan official komitmen untuk penyelenggaraan kegiatan ini Indonesia sebagai host, dan kemudian ditindaklanjuti dengan agreement dengan UN dalam hal ini UNSCAP dan pemerintah Indonesia tentang pertemuan untuk acara pada tanggal 19 dan 20 sampai dengan 21 di Jakarta. Kami mengadakan pertemuan tanggal 26 Agustus 2022. Itu adalah awalnya. Kemudian dimandatkan di dalam pertemuan ini, yaitu periode 2013-2022, periode untuk merespon tantangan dan hambatan dalam hal promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Kenapa disebutkan promosi? Karena memang banyak sekali diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Jadi kenapa kemudian salah satu tuntutan di dalam pertemuan ini adalah promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian bentuknya adalah mengajak semua member states. Jadi ada 30, nanti Bu Armida mungkin bisa menjelaskan, mengadopsi prinsip dan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Convention on the Right of Person with Disabilities. Jadi Indonesia sudah meratifikasi CRPD, ya, Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kemudian kerjasama pembangunan internasional
yang melibatkan berbagai stakeholders dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian Executive Secretary of the UNESCAP memberikan dukungan kepada member state dalam hal pembangunan kapasitas dan dukungan teknis dalam implementasi. Dan Executive Secretary of UNESCAP untuk melaporkan kewajiban implementasi DIGATE di setiap negara peserta. Jadi target sasarannya adalah penerima manfaat dari kegiatan ini adalah UNESCAP members dan associate members, organisasi-organisasi yang telah menerima undangan tetap dari Majelis Umum untuk berpartisipasi dalam konferensi UN agencies, organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas di Indonesia. Jadi ini outcome dokumennya, nanti mungkin bisa Bu Armida bisa menjelaskan. Saya kira itu pembukaan dari saya, nanti kalau ada diskusi silakan. Terima kasih Bu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya bagi kita semua. A very good morning to all of you. Pertama-tama yang kami hormati Bu Menteri Sosial, Bu Risma, serta beserta jajaran dan juga rekan-rekan dari media massa. Pertama-tama kami ingin menyampaikan, tentu ya, barangkali saya memperkenalkan diri dulu. Saya Armida Alisyabana, dulu di Bappenas ya, mungkin rekan-rekan media masih ingat, tapi sekarang bertugas di UN, di PBB, sebagai Sekretaris Eksekutif dari UNESCAP. UNESCAP yaitu Economic Social Commission for Asia and Pacific, adalah Regional Commission. Jadi Regional Commission itu komisi regional dengan ruang lingkup Asia Pasifik. Anggota dari UNESCAP terdiri dari 53 negara, termasuk Indonesia, 53 negara, dan 9 yang disebut associate members. Jadi associate members itu bukan full negara ya, seperti contoh ada Hong Kong, ada Macau, itu termasuk associate member UNESCAP. Jadi total member kami ada 62 negara dan associate member 62 negara, melingkupi Asia Pasifik. Asia Pasifik sebagaimana teman-teman media mengetahui sangat luas ya, mulai dari Pasifik, negara-negara kepulauan di Pasifik, ada berapa negara itu, 12 negara ya. Kemudian Southeast Asia, Asia Tenggara termasuk Indonesia, lalu ada South Asia, Asia Selatan, tapi sebetulnya Southwest Asia karena Asia Selatan plus Turki juga termasuk, ada juga termasuk Iran, ada Central Asia, Asia Tengah, 5 negara Asia Tengah macam Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, plus East Caucasian countries 3 ya, Armenia, Georgia, Azerbaijan, dan terakhir yaitu East Asia. Ada kalau Rusia itu termasuk North Central Asia, tadi termasuk yang Central Asia ya, North Central Asia. Di East Asia ada China, Jepang, Korea, Mongolia, DPRK atau Korea Utara, ini ya, dan ROK kalau di kita Korea Selatan ya. Jumlah penduduk itu sekitar 4,8 miliar ya, billion. Jadi bayangkan besar sekali, luas sekali. Namun 700 juta ya, itu data yang kami terakhir, sekitar 700 juta orang di Asia Pasifik ini memiliki disabilitas ya. Apakah satu disability ataupun multiple disability. Jadi banyak sekali, 700 juta dari sekitar 4,8 miliar, yaitu berapa persen itu?
berapa persen, sekitar berapa 17%-an ya, sehingga jumlahnya besar sekali, 700 juta. Dan tentu 700 juta orang ini, penduduk ini yang memiliki hak-hak ya yang sangat mendasar, yang harus juga tidak hanya disosialisasi tetapi juga diperjuangkan ya, dan juga bagaimana hak-hak yang mendasar ini bisa semakin ditingkatkan. Jadi itu inti dari yang namanya strategi Incheon atau Incheon Strategy yang diadopsi negara-negara Asia Pasifik pada tahun 2012 yang lalu, yang Bu Menteri tadi jelaskan ya. Itu Incheon Strategy. Dan yang disebut Asia Pacific Decade of Person with Disability 2012-2022 itu adalah intinya komitmen negara-negara mengimplementasikan Incheon Strategy to make the right real. Jadi rights ya, apa itu kalau Indonesianya, hak-hak ya dari para penyandang disabilitas ini, bagaimana kemudian mereka bisa lebih berkontribusi, dan hak-hak mendasarnya juga ya, tidak hanya berkontribusi, dipenuhi. Incheon Strategy itu ada 10 goals. Ini mohon maaf, barangkali teman-teman media juga sudah mendapatkan ya itu informasinya, tapi secara cepat saja. Goals yang 10 ini yang dikomitmenkan oleh negara-negara selama 10 tahun, decade itu kan 10 tahun, yaitu mulai dari poverty alleviation, poverty, kemiskinan, dan terkait dengan kemiskinan bagaimana employment, kesempatan kerja ya untuk para penyandang disabilitas. Kedua, bagaimana para penyandang disabilitas itu juga bisa berpartisipasi ya secara lebih bermakna di dalam proses politik dan proses-proses pengambilan keputusan. Lalu nomor 3, bagaimana akses kepada physical environment, kayak transportasi dan sebagai komunikasi juga. Nomor 4, social protection, perlindungan sosial. Nomor 5 ini education ya, education atau pendidikan, termasuk kalau kita tuh PAUD ya, termasuk early childhood intervention, termasuk PAUD, dan tentu di berbagai jenjang pendidikan. Nomor 6 adalah gender, termasuk women empowerment untuk para penyandang disabilitas. Nomor 7 adalah DRR ini. DRR itu disaster risk ya. Ini tentu teman-teman kan melihat ini banyak, ibu juga ya, beberapa hari yang lalu saya baca di media Bogor misalkan ya, banjir ya, banjir, longsor ya. Nah ini para penyandang disabilitas ini terutama sangat rentan begitu ya, kalau ada disaster. Nomor 7 itu tadi. Nomor 8 adalah data statistik, itu juga data statistik sangat kurang untuk ini ya, yang detail begitu terkait dari para penyandang disabilitas. Nomor 9 CRPD Convention, tadi Ibu menyampaikan, tapi Indonesia sudah ya Bu ya, Convention Rights and Disability dari negara ESCAP 53, 47 sudah meratifikasi CRPD Convention ini. Nomor 10 adalah Regional Cooperation ya, kita ini pertemuan yang di host pemerintah Indonesia 19 sampai 21 Oktober adalah dalam rangka juga regional cooperation, sub-regional cooperation, dan ya cross country cooperation lah. Nah intinya itu, barangkali sedikit lagi izin Bu Menteri ya, sedikit lagi. Jadi pertemuan ini tentu nomor 1 adalah menyampaikan progres. Tadi kan Incheon Strategy 10 tahun ya, 2012 dicanangkan, sekarang 2022 sudah 10 tahun. Progresnya apa gitu kan? Dari 10 goal, ada progres atau tidak ya? Nah ini akan disampaikan. Nomor 2 adalah apa sih challenges-nya? Challenges itu ya apa sih tantangannya ya? Untuk kalau ingin mempercepat supaya progresnya lebih cepat. Nomor 2, nomor 3 ke depan ini bagaimana ya? Tentu recommitment dari Incheon Strategy, plus ada hal-hal baru. Hal-hal baru itu kan teknologi ya, ICT teknologi. Ada COVID, terus setelah COVID terus bagaimana ya? Dan juga bagaimana private sector
Kalau ingin para disabilitas ini bisa bekerja, tentu harus ada juga afirmasi dari private sector selain pemerintah dan seterusnya. Semua ini akan dituangkan atau sudah dituangkan sebetulnya ya di draft Jakarta Declaration. Nah, sehingga penting sekali pertemuan 3 hari ke depan. Bayangkan 10 tahun yang lalu Incheon Strategy, 5 tahun kemudian 2017 Beijing, namanya apa ya, Beijing, Beijing Declaration, Beijing Declaration 5 tahun lalu. Sekarang di ujungnya 2022 insya Allah ya disetujui nanti di sidang Jakarta Declaration. Nah, Jakarta Declaration ini forward looking untuk 10 tahun ke depan sampai 2032 ya. Sehingga betul-betul ya pertemuan kali ini menunjukkan selain ketempatan betul-betul menunjukkan leadership dan komitmen Indonesia ya. Jadi kami tentu sebagai orang Indonesia ya, bangga sekali sekaligus sebagai UMSK mengapresiasi leadership komitmen Indonesia dan kepemimpinan Bu Menteri dalam hal ini tentu sangat kami apresiasi. Barangkali itu Bu Menteri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi yang sudah mendaftar itu ada 688 peserta, mendaftar langsung itu 438 dan online 158. Kemudian komposisi pesertanya itu 31 negara anggota, kemudian 10 badan PBB, ada hadir 12 pejabat setingkat menteri atau kepala badan dari 11 negara, kemudian 3 negara anggota asosiasi, 1 negara observer, dan 50 organisasi masyarakat sipil wilayah Asia Pasifik, dan 315 telah melakukan registrasi, 138 ikut offline, dan 177 ikut daring. Seperti itu kira-kira. Kemudian acaranya jadi nanti kita akan adakan di Hotel Fairmont untuk acara seminarnya. Kemudian hari kedua akan ada setelah acara diskusi, kita akan adakan gala dinner di kantor Kementerian Sosial. Kemudian besok Jumatnya itu kami ada field visit di balai kami, di mana kami akan menyampaikan menampilkan seluruh karya balai-balai yang sudah kita lakukan selama beberapa tahun ini. Itu saya kira teman-teman silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Sri ada ya? Belum ya? Silahkan kalau ada teman-teman sambil nunggu. Ya. Silakan teman-teman media, ada yang mau ditanyakan? Ya. Terkait sama penjelasan Bu Menteri dan Bu Armida Arysyabana, cukup jelas? Itu loh. Ya, nyala, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari MNC Trijaya. Pertanyaan mungkin terkait dengan Jakarta Declaration yang akan deklarasikan dalam pertemuan ini. Nantinya apakah ini akan menjadi semacam rekomendasi Bu dari pertemuan SKAP yang berlangsung 3 hari ke depan? Itu yang pertama. Yang kedua, dari evaluasi pertemuan sejak tahun 2012 komitmen 31 negara untuk penyandang disabilitas di negaranya masing-masing, ini apa sih Bu evaluasi yang bisa dibahas dalam pertemuan ini? Apakah komitmen negara untuk penyandang disabilitas ataupun faktor misalnya mencari pekerjaan lebih mudah dan lain sebagainya. Mungkin sedikit bisa dijelaskan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya terkait
pertanyaan pertama, Jakarta Declaration. Jakarta Declaration ini insya Allah di-endorse ya oleh member state, artinya disetujui, yang akan merupakan hasil, kalau istilahnya itu outcome document, kalau istilah di persidangan ya di UN itu adalah outcome document, dan bentuknya ministerial, karena ini meetingnya ministerial level, jadi levelnya itu ministerial, sebetulnya ministerial declaration ya, tetapi karena ini di Jakarta, jadi diberi nama Jakarta Declaration ya. Dan item-item atau apa poin-poin ya dari Jakarta Declaration tentu nanti akan disampaikan ketika di-endorse ya. Tapi intinya dari kurang lebih ya, intinya dari Jakarta Declaration adalah recommitment terhadap Incheon Strategy. Kedua, fokus kepada implementation karena masih banyak PR ya, yang terkait pertanyaan kedua tadi. Lalu yang ketiga adalah emerging issues ya. Dalam 10 tahun itu kan banyak sekali yang perubahan-perubahan, termasuk antara lain COVID-19 ya. Sekarang recovery kan, semua negara recovery termasuk Indonesia. Terus jadi bagaimana gitu kalau recovery, apa prioritas untuk program-program untuk para penyandang disabilitas itu bagaimana untuk mempercepat. Kedua, teknologi ya, ICT dan ya teknologi dan banyak-banyak peralatan ya, nanti juga ketika kunjungan ke balai itu ya Bu ya, itu akan diperlihatkan gitu, dengan memanfaatkan teknologi, peralatan-peralatan bisa membantu ya para penyandang disabilitas itu lebih memudahkan ya, termasuk pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ketiga ya hal-hal lain ya. Nah kurang lebih itu Jakarta Declaration, sehingga ya semacam apa ya, kalau ininya milestone, kan ini 10 tahun begitu, betul-betul milestone. Terkait dengan pertanyaan kedua untuk progres ya, tadi ditanyakan 10 tahun terus progresnya bagaimana. Progresnya ada yang cukup baik ya, dalam arti lumayanlah kemajuannya, terutama terkait dengan peraturan-peraturan. Ini disebutnya Development of Disability Laws Policy Strategies. Banyak kemajuan, jadi banyak negara-negara yang sudah juga ya merumuskan National Policy Strategy untuk penyandang disabilitas. Juga kemajuan dalam accessibility yang sifatnya misalkan kalau kantor-kantor ya, jalan dan sebagainya untuk memudahkan penyandang disabilitas. Juga ada kemajuan terkait health dan rehabilitation, jadi pusat-pusat rehabilitasi, dan juga quality education ya terkait dengan para penyandang disabilitas. Tapi challenges-nya ya banyak, PR-nya banyak, dan mungkin cakupan ya dan kecepatan dari komitmen itu belum cukup. Dan 10 goal tadi ya, 10 goal itu belum cukup. Kemajuan ada tapi belum cukup, karena itu Jakarta Declaration recommit Incheon Strategy dan bagaimana caranya mempercepat. Dan dalam hal ini ya regional cooperation jadi penting, ketuan rumahan, apa istilahnya, keketuaan ya Indonesia menjadi penting, karena Indonesia banyak sekali apa ya, inovasi ya Bu, terobosan barangkali Bu Menteri nanti bisa menyampaikan terobosan yang bisa jadi contoh ya, lessons learned, best practice buat negara-negara yang hadir nanti. Itu maknanya juga, selain Jakarta Declaration, negara berkumpul kan, saling belajar, saling bertukar informasi, pengalaman, lihat ke lapangan di Indonesia, wah bagus begitu kan. Nah bagaimana terus bisa juga diaplikasikan di negara lain misalnya ya, itu sebagai contoh. Demikian, terima kasih. Jadi begini, saya menambahkan apa yang disampaikan itu untuk case Indonesia. Jadi kita sedang nanti upayakan bagaimana kita bisa menyampaikan dengan segala keterbatasan, karena memang ini sangat disable ini sangat frame-nya sangat jauh sekali. Jadi antar ini masing-masing
punya tantangan dan punya untuk kita bisa menyelesaikan, karena sangat berbeda-beda begitu. Nah, karena itu kita mencoba bagaimana berdiskusi untuk share pengalaman untuk menyelesaikan di negara masing-masing. Karena ini sangat, tadi saya sampaikan, sangat tidak mudah begitu. Tapi kita berusaha bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan saling belajar utamanya. Nah, tadi disampaikan misalkan saat misalkan tadi ditanyakan pekerjaan, karena saat itu pandemi ya, kemudian banyak juga kemudian perusahaan-perusahaan yang gulung tikar atau tutup. Nah, kemudian saya mencoba bagaimana mengajari para disable ini untuk wira swasta begitu. Nah, ini memang tantangan cukup berat sekali, bagaimana kami mengajarkan misalkan disabilitas yang, kalau disabilitas fisik yang lain itu mungkin kami bisa sesuaikan, kita gunakan alat. Tapi ada disabilitas mental atau intelektual, disabilitas intelektual, kami berusaha menyelesaikan bagaimana mereka bisa juga melakukan wira swasta. Jadi kami memberikan yang sembuh dari mental health itu, yang sembuh kita fasilitasi mereka untuk usaha, dan ternyata diantaranya beberapa bisa jalan bagus. Jadi karena itu ini adalah pengalaman kami, karena kalau memaksa, saat itu kami memaksa perusahaan aja banyak yang kondisinya turun, maka itu akan sangat berat. Karena itu kami mencoba mengajari para disable ini untuk mereka bisa berusaha. Kami secara rutin melakukan training untuk mereka, untuk membuat sesuatu yang mereka memang tertarik, untuk sesuai minat mereka, seperti itu kira-kira. Jadi pertemuan ini diharapkan ada share pengalaman untuk bagaimana masing-masing negara ini salah satunya bisa memberikan informasi, masukan untuk negara-negara lain yang memang bisa berbagi pengalaman lah. Nah, tapi juga di ini, karena ini decade yang 2012-2022, maka selain evaluasi itu, maka kami harus membuat semacam Jakarta itu untuk 10 tahun ke depan begitu ya, untuk 10 tahun ke depan. Nah, ini yang kemarin coba saya sampaikan, memang misalkan untuk negara-negara itu biasanya mengadopsi SDGs gitu. Kemarin ya kita masih coba tawarkan bagaimana untuk penanganan disabilitas ini, kita juga seperti misalkan SDGs, mereka punya hak yang sama untuk misalkan hak transportasi, kemiskinan, kemudian dan lain-lain, seperti itu. Barangkali Pak sebelum. Ya, silakan Bu. Ya, sedikit menambahkan, Bu Menteri tadi di ujung mengkaitkan dengan SDGs ya. Yang Beijing Declaration, Bu, yang Beijing Declaration, nanti ini bisa buat Ibu. Beijing Declaration ini sudah mengaitkan Incheon strategi dengan SDGs. Ya. Sudah ini. Jadi misalkan goal 1 Incheon strategi, SDGs berapa begitu sudah. Oh, ya. Jadi otomatis, bukan otomatis, artinya sudah dikaitkan ya masing-masing Incheon strategi goal yang 10 kepada padanannya SDGs, goal SDGs. Jadi saling memperkuat lah ini. Fasilitasi bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Nanti Desember kita akan belikan khusus yang juga nilainya khusus gitu, lebih tinggi dibandingkan bansos yang lain gitu ya. Nah itu kita berikan mulai bulan Desember. Jadi ini yang coba kita berikan
supaya juga kita menghidupkan kembali gotong royong, supaya kita peduli kepada keluarga kita. Jadi pembebasan pasung, kemudian seperti apa, bansos, bukan bansos apa namanya? Permakanan untuk disabilitas itu mendorong kita kembali untuk bergotong royong dan saling peduli sesama, seperti itu. Ya, baik. Jadi yang satu tadi Ibu cerita tentang teknologi as enabler, yang tadi ada tongkat pintar, terus kemudian tadi wheelchair, smart wheelchair atau adaptive wheelchair. Yang kedua tadi approach-nya artinya Ibu mau Indonesia sudah melakukan entrepreneurship approach gitu kan. Jadi bukan hanya bekerja tetapi juga berwirausaha. Yang ketiga tadi Ibu sampaikan adalah keberpihakan untuk memberikan permakanan atau memberikan makanan untuk saudara-saudara kita yang disabilitas lewat gotong royong dari warga sekitarnya dengan bantuan uang dari pemerintah. Kira-kira 3 itu terobosan yang akan di-sharekan oleh Indonesia. Nanti kemudian Indonesia juga berharap bisa belajar dari negara lain, mungkin bisa memperkaya negeri kita sendiri. Silakan, Bu Armida, ada yang mau ditambahkan? Ya, terkait dengan inovasi-inovasi ataupun kreativitas ya dari berbagai negara, sebetulnya kami ada report dan bisa di-share. Ini is it available on my phone? Oh ya, jadi ada report yang saya rasa menarik ya. Judulnya The Shaping of Disability Inclusive Employment. Banyak pertanyaan tadi ya mengenai employment opportunity, ini yang seperti apa yang bisa juga dikembangkan untuk para penyandang disabilitas. Dan ini report ini men-capture ya berbagai inisiatif terobosan berbagai negara. Dan report ini silakan masuk ya ke website kami, itu aja Google UNESCAP, masuk aja website, itu ada report ini. Banyak contoh, misalkan Jepang, Malaysia, dan sebagainya ya. Ini terlalu banyak untuk saya ceritakan. Tapi saya ingin ambil satu contoh ya, karena di Indonesia juga berkembang pesat, yaitu kesempatan kerja yang menggunakan apps. Misalkan Gojek, Grab dan seterusnya ya, yang menggunakan apps ya. Di sini disebutnya gig economy. Nah, gig economy ini memberi kesempatan yang besar sekali untuk para penyandang disabilitas ya. Misalkan ya tergantung ya tentu ya kesesuaiannya, bisa menjadi yang untuk logistik ya. Di sini kan banyak yang Grab, Gojek dan sebagainya itu ya, untuk delivery, untuk payment, untuk processing payment juga bisa. Sekarang payment itu kan bukan cash lagi, sudah cashless, tapi kan harus ada processing. Bisa kerja dari rumah kan, dan seterusnya ya. Dan gig economy di luar negeri, di berbagai negara itu sudah sangat berkembang, dan mudah-mudahan juga demikian di Indonesia ya, sehingga kalau nanti di event ya juga ada side event ataupun di sesi-sesi ada diskusi mengenai sharing ya, best practice dan sebagainya. Indonesia bisa menyampaikan, negara lain juga menyampaikan, siapa tahu ya bisa juga diaplikasikan di Indonesia dan sebaliknya. Dan ini salah satu progres sebetulnya, dan progres semacam ini karena didorong teknologi ya, itu sebetulnya bisa dipercepat. Dan untuk mempercepat ya perlu ya tugas pemerintah kan yang namanya how to create enabling environment ya. Apakah mungkin tidak perlu legislasi atau undang-undang seperti itu, tapi bagaimana peraturan-peraturannya juga mendukung gitu, sehingga private sector, pengusaha juga mendapat insentif ya untuk memperkerjakan para penyandang disabilitas. Baik, ada lagi rekan-rekan? Silakan Pak. Ini. Iya. Mohon izin Bu Mensos, mau menegaskan aja tadi soal bantuan permakanan Bu. Kalau boleh tahu itu bantuannya untuk totalnya untuk berapa ribu jiwa untuk penyandang disabilitas? Kan tadi kata Ibu bantuan itu khusus dan lebih besar dibanding bansos. Seperti apa? Terus kemudian
apakah ini nantinya akan berlanjut di tahun berikutnya atau enggak? Dan kan ini salah satu terobosan Ibu Mensos sendiri ya, nantinya akan disampaikan kepada pihak di UNESCAP sendiri dan nantinya akan diadopsi. Dan kalau misalnya nanti di Jakarta Declaration itu ada beberapa inovasi terbaik dari beberapa negara, nanti juga akan diadopsi di negara Indonesia juga seperti itu, Bu ya. Baik, terima kasih. Aku datanya lupa tuh. Coba ada enggak, Pak? Lagi dicari ya. Lupa datanya. Jadi yang jelas mereka mendapatkan 21.000 per hari kali jumlah harinya. Jadi kalau ada 31 hari ya 31 hari, kalau 30 hari ya 30 hari gitu. Jadi 21.000 per hari. Betul ya? Iya. Dan ini kita lakukan gotong royong tadi. Jadi nanti kalau dia nggak ada keluarganya maka akan dirawat oleh siapa, ditunjuk oleh pemufakatan di desa itu. Seperti itu. Jumlahnya lagi nanti dicari sama Pak Dirjen, jumlah terakhir last update-nya berapa. Silakan. Anggaran ya dari anggarannya APBN ya. Anggarannya APBN, ya, ya. Nanti aku ndak hafal ya, nanti ndak hafal lagi. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan Mas. Gak ada itunya ya, pinjam ke temennya dong. Atau ini ada boleh. Iya, saya Marbun dari Radio Sonora, Ibu. Mungkin out of context, tapi saya pikir masih berkaitan. Tadi Ibu menyebutkan penggunaan teknologi. Presiden dalam di Dewan Ekonomi Sosial PBB sempat mengatakan no left behind. Tentunya termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Boleh minta tanggapannya bagaimana penerapan teknologi digital, Bu? Mungkin di Indonesia Ibu Mensos bisa ini disabilitas, dan Ibu mungkin Syabana bisa sampaikan bagaimana no left behind itu bisa tercreate di Indonesia, khususnya Presiden juga menyampaikan mengenai transformasi ekonomi digital tadi yang exporter tadi yang Ibu sebutkan. Makasih, Bu. Terima kasih. Jadi begini, kami coba sekarang ini kan sulit kalau untuk di daerah itu gunakan apa namanya, misalkan komputer braille itu susah. Jadi karena itu kami kemarin sempat waktu kita ada Indonesia mendengar, Indonesia melihat. Jadi untuk yang anak-anak kita yang tunanetra itu kita berikan gadget. Nah, di gadget itu berbunyi. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kami selama training dengan para saudara kita yang disabilitas, itu selalu kita juga mengajarkan bagaimana transaksi elektronik seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya penggunaan alat-alat bantu. Jadi ada beberapa anak muda sekarang yang tunanetra itu mereka tertarik buat kafe misalkan. Nah, tapi kan bahaya untuk mereka kalau saat dia membuat makanan kemudian bisa terkena tangannya atau apa. Nah, itu kita berikan alat bantu, mereka juga kita bagi alat bantu supaya itu tidak terkena untuk keamanannya. Itu ada. Jadi saat dia sudah hampir penuh maka kemudian itu akan berbunyi dan sebagainya. Itu kita gunakan teknologi semua, termasuk tadi yang saya sampaikan, yang dulunya cerebral palsy itu dia enggak pernah bisa duduk, apalagi bangun gitu, berdiri. Tapi kita punya kursi sekarang ini yang dia bisa berdiri, sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya seperti orang normal yang lain gitu. Karena selama ini kan karena punggungnya yang lemah, sehingga dia tidak bisa berdiri. Nah, kemudian juga tadi tongkat itu semua menggunakan teknologi, karena memang nggak bisa lagi menggunakan tongkat itu juga ada GPS-nya. Jadi kalau dia dia kesasar, maka tongkat itu kita akan tahu di mana posisi yang bersangkutan gitu, karena ada GPS-nya. Seperti itu. Ya, baik. Jadi
ada 3 program, Indonesia Melangkah, Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar, dan semuanya adalah menggunakan alat bantu. Dan itu diinisiasi dalam setahun terakhir ini, dan itu yang nanti akan disampaikan dalam forum dengan dengan di UN ESCAP ini. Silakan Mas, ada lagi yang mau ditanyakan? Kok kelihatannya masih enggak? Bu Armida. Ya, tadi disampaikan no one left behind ya, no one left behind itu SDGs, prinsip atau prinsip secara keseluruhan lah. No one left behind maksudnya tidak hanya katakanlah kaum miskin ya, extreme poverty atau poverty yang poor itu yang left behind, tapi juga dalam konteks negara, no country is left behind. Sebetulnya juga karena ya, Bu Menteri mantan wali kota ya, no apa itu no location ya, or no locality is left behind dalam satu negara, itu jangan sampai ada daerah ataupun kota yang left behind, itu juga prinsipnya seperti itu. Plus juga jangan sampai ada segmen masyarakat atau society yang left behind, termasuk kaum penyandang disabilitas. Nah, dalam konteks itu sekali lagi ya, ini kemajuan teknologi yang menjadi kunci ya, enabler dan yang bisa mengakselerasi. Tadi Bu Menteri mencontohkan berbagai teknologi ya yang juga sudah dimanfaatkan, inovasi. Tapi yang Mas tanyakan itu kan teknologi informasi IT/ICT ya, terkait dengan prioritas Indonesia juga di digital transformation. G20 kan salah satu pilarnya G20 adalah transformasi digital. Nah, ada 2 sisi ya. Satu adalah dari sisi infrastruktur, udah pastilah kalau bandwidth-nya aja rendah ya bagaimana kan mau pakai app segala macam aja susah. Jadi infrastruktur, physical infrastructure ya, mengenai koneksi internet dan seterusnya, itu satu, supply side dan peralatan. Yang kedua yang kami juga soroti dan tidak kalah penting atau lebih penting adalah dari segi demand side, yaitu bagaimana juga menyiapkan para pengguna user bisa memanfaatkan IT/ICT ini. Jadi jangan sampai kita punya gadget bagus-bagus ya, tapi pemanfaatannya hanya yang sifatnya konsumtif. Tapi juga bagaimana bisa memanfaatkan ya Bu ya. Jadi ada Facebook, oke, Facebook ya, Instagram oke, tapi untuk usaha gitu kan, misalnya ya. Termasuk untuk kaum teman-teman disabilitas. Ya, nah jadi salah satu prioritas program gitu yang juga banyak ya diadopsi negara-negara adalah yang namanya digital literacy dan skills. Waktu kemarin Bu Menteri G20 digital economy, koordinatornya Kominfo Indonesia kan, salah satu poinnya adalah digital skills dan literacy. Kebetulan kami membantu itu untuk keketuaan presidensi Indonesia G20. Digital skills literacy. Saya rasa sama ya untuk kaum disabilitas ini, bagaimana digital literacy skills juga bisa menjadi salah satu prioritas supaya mereka bisa memanfaatkan. Kalau tidak kan susah bagaimana memanfaatkan berbagai gadget dan kesempatan-kesempatan yang ada ya dari digital economy. Saya rasa demikian. Baik, cukup ya Mas. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan Mbak, maju ke depan aja Mbak. Selamat siang, saya Sekar dari Harian Kompas. Mau tanya, tadi kan ada sekitar 700 penyandang disabilitas di Asia Pasifik. 700 juta. Iya, 700 juta maaf. Mau tahu sebenarnya status quo atau kondisi terkini dari 700 juta penduduk dengan disabilitas itu seperti apa secara umum gambarannya. Lalu tantangan yang umum juga dialami oleh member state apa saja, dan apa yang sekiranya akan di-highlight tantangan-tantangan tersebut di forum nanti. Terima kasih. Jadi 700 juta penyandang disabilitas Asia Pasifik, ini mungkin kami tidak ada breakdown-nya sekarang ya, kan langsung ditanya, bisa disusulkan saja. Tapi ada kurang lebih ya
ada misalkan sekian yang satu jenis ya, satu jenis disability, tapi ada juga yang multiple gitu ya. Ya, ada yang multiple. Nah, ini tentu ya, ada breakdownnya tersendiri ya, dan juga menurut jenis dari disabilitasnya itu ada. Itu nomor satu. Kemudian yang ditanyakan lagi juga, maaf, yang kedua terkait dengan tantangan. Nah, tantangan tadi disampaikan ya waktu awal, jadi kemajuan tuh ada, tetapi masih kurang cepat. 10 goal kan, 10 goal ya. Ada tantangan yang intinya adalah ini ya. Saya mengutip ada survei ya, hasil 10 tahun ini apa saja sih tantangannya. Jadi disebut challenges most commonly identified, termasuk ini saya kutip aja ya, karena saya nggak bisa ngarang. Kutip, pertama adalah negative social norm dan perception about disability. Jadi negative social norm perception. Jadi yang tadi saya sampaikan itu, iya. Kenapa kita butuh promosi? Promosinya itu maksudnya bagaimana kita tidak mendiskreditkan. Sekarang ini kan banyak misalkan anak-anak aja dibully gitu karena dia seperti itu. Nah, itu ya tantangan yang paling besar ya. Iya, tantangan yang paling besar. Lalu yang kedua, menurut survei limited institutional capacity. Institutional capacity ya. Limited, jadi terbatas sekali kapasitas institusi, termasuk mungkin di berbagai negara macam Kemensosnya ya, macam kementerian, macam pemdanya ya, macam apa, termasuk private sector loh. Lalu yang ketiga adalah inaccessibility, aksesibilitas ya, dari built environment, termasuk aksesibilitas dari ICT. Kalau accessibility built environment ini apa tuh, yang kalau gedung ya, aksesibilitas gedung untuk jalan masuk, untuk toilet, kemudian tempat kerja, jalan. Lalu kalau ICT yang tadi ya, ICT itu tantangannya. Ibu, saya ini menyampaikan, jadi targetnya untuk yang di bulan Desember itu 84.434 KPM, Pak. Itu satu harinya dapat 21.000, jadi kira-kira disediakan dana 55 miliar di dalam bulan Desember 2022. Itu yang untuk bansos untuk saudara-saudara kita yang disabilitas dalam bentuk permakanan. Jadi saya nambahkan Bu Ermida soal bagaimana saat tadi kenapa kemudian kita campaign untuk mental health, karena seringkali kemudian orang menganggap bahwa dia salah satu membahayakan. Sebetulnya kalau mereka kemudian dirawat dengan baik, dengan maksudnya dia mendapatkan fasilitasi pengobatan baik, mereka nggak perlu harus misalkan dipasung, harus dikurung. Nah, namun karena itu kemudian kami juga mengusulkan bagaimana para penyandang disabilitas ini bisa seluruhnya bisa di-cover, khususnya yang disabilitas mental health itu bisa di-cover BPJS, karena supaya bisa rutin meminum obat. Sebetulnya sakit mental health itu sama dengan sakit yang lain menurut ahli itu. Jadi seperti sakit diabetes yang harus minum obat secara terus-menerus seperti jantung. Jadi nah, ini pandangan ini yang harus kita harus kita kelola dengan baik supaya semua masyarakat bisa menerima itu, dan kemudian mereka keluarganya juga tidak perlu ketakutan asal mereka mendapatkan pengobatan yang baik, begitu. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin sampaikan rekan-rekan media? Cukup ya? Baik, terima kasih Bu Menteri. Mungkin closing statement dari Bu Menteri, ada yang mau sampaikan?
Ya, kita berharap kita bisa menjadi tuan rumah dan mungkin kita yang baik dan kita bisa menjadikan saudara-saudara kita yang tadi kita utamanya adalah tidak ada pandangan dan diskriminatif kepada mereka. Itu yang utama. Kemudian yang berikutnya adalah kepedulian terutama untuk akses mereka, aksesibilitas mereka dalam bidang apapun. Saya kira itu kalau ini diselenggarakan mudah-mudahan kita semua care, mudah-mudahan semua juga bisa mengerti bahwa disabilitas adalah bagian dari kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Menteri, Bu Armida, rekan-rekan media, rekan-rekan dari rekan-rekannya Bu Armida juga yang telah menghadiri media conference di pagi hari ini. Kita akan menyongsong event high level intergovernmental meeting on the final review of the ASEAN and Pacific Decades of Persons with Disabilities pada hari Rabu depan. Terima kasih. Saya tutup pertemuan pagi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Thank you.